Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang gas mulia. Gas mulia, unsur-unsur gas mulia terdiri atas helium, neon, argon, kriton, xenon, dan radon. Unsur-unsur itu disebut gas mulia karena sifatnya yang sangat sukar bereaksi atau inert. Dalam tabel periodik, unsur-unsur gas mulia terdapat pada golongan 8A atau dinamakan golongan 18 menurut UPACH, terletak di kolom paling kanan. Sifat-sifat gas mulia. 1. Gas mulia merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 2. Gas mulia mempunyai titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Perbedaan titik didih dan titik lelehnya juga sangat kecil. 3. Gas mulia sangat stabil. 4. Jari-jari atom gas mulia sangat kecil. Energi pengionannya sangat besar, sedangkan afinitas elektronnya sangat kecil. 5. Di alam tidak pernah ditemukan senyawa gas mulia. Gas mulia terdapat sebagai molekul monoatom atau atom-atomnya berdiri sendiri. Kelimpahan gas mulia di alam. Semua gas mulia di alam terdapat dalam keadaan bebas. Unsur gas mulia yang pertama kali ditemukan adalah gas argon oleh Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay pada tahun 1894. Gas argon ditemukan dalam udara cair setelah nitrogen, oksigen, dan gas lain dihilangkan melalui distilasi bertingkat udara yang dicairkan. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah atmosfer bumi atau argon. Akan tetapi, unsur gas mulia yang paling banyak di alam semesta adalah helium. Helium merupakan komponen penting dari matahari dan bintang-bintang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin. 1. Apa perbedaan gas mulia dengan logam mulia? Jawabannya adalah gas mulia itu unsur kimia yang stabil dan tidak reaktif. Contohnya helium, neon, dan argon. Sedangkan logam mulia adalah logam yang tahan korosi dan langka. Contohnya emas, perak, dan platinum. Yang dimaksud reaktif itu mudah bereaksi dengan unsur lain, seperti mudah berkarat atau meledak. Jadi, gas mulia itu stabil. Jadi susah bereaksi sama unsur lain, makanya disebut mulia. Yang kedua, apa yang dimaksud inert dalam gas mulia? Inert dalam gas mulia artinya tidak reaktif atau sukar bereaksi. Gas mulia itu stabil dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Yang ketiga, yang dimaksud titik leleh dan titik didih gas mulia, jelaskan. Titik leleh itu suhu di mana zat padat berubah jadi cair, sedangkan titik didih itu suhu di mana zat cair berubah jadi gas. Gas mulia punya titik leleh dan didih yang rendah karena ikatan antar atomnya lemah, jadi gampang berubah fase. Contohnya helium, titik lelehnya minus 272 derajat Celcius dan titik lelehnya minus 269 derajat Celcius. Jadi helium itu sangat gampang berubah gas bahkan di suhu yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas mulia. Helium dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. 1. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara. Balon udara menggunakan hidrogen yang sangat ringan tetapi karena mudah terbakar maka diganti dengan helium. 2. Campuran 80% volume, gas helium 20%, pernapasan sebagai pengganti nitrogen. Karena pada tekanan yang tinggi, nitrogen mudah terlarut dalam darah sehingga mengakibatkan rasa nyeri yang sangat hebat dan berbahaya. 3. Helium digunakan untuk menggelas dan untuk bahan bakar roket. B. Yaitu neon dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membuat lampu-lampu ikan karena menyebabkan terjadinya nyala berwarna terang.
jika dialiri oleh arus listrik. 2. Membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, tabung televisi, dan laser gelas. 3. Neon cairan merupakan zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur. 4. Pemberi tanda pada pesawat terbang karena sinarnya dapat menembus kabel. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom netral dalam fase gas. Untuk membentuk ion negatif, mengukur seberapa kuat atom tersebut. Cenderung menerima elektron baru, nilai elektron biasanya negatif untuk banyak besar nilainya. Negatif semakin kuat cenderungan atom menerima elektron dengan halogen, memiliki afinitas elektron negatif, klorin, positif, gas mulia, 0 nitrogen. 5. Apa yang dimaksud dengan koorbital luar? Orbital luar menunjuk pada pengguna orbital dari kulit terluar atom logam. Pusat untuk hibridasi. Dalam kimia, koordinasi berbeda dengan orbital. Bagian dalam ini menghasilkan para kompleks. Orbital dalam menghasilkan kompleks yang lebih sipin karena elektron lebih mudah. Halo, di sini saya akan menjelaskan pembuatan gas mulia, senyawa-senyawa gas mulia, dan kegunaan gas mulia. Yang pertama, pembuatan gas mulia. Untuk mendapatkan gas mulia dilakukan dengan dilatasi bertingkat pada udara cair, kecuali radon yang bersifat radioaktif. Senyawa-senyawa gas mulia. Energi penyuonan unsur gas mulia sangat besar dibanding dengan unsur golongan lain, sehingga gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti fluorin dan oksigen. Gas mulia paling banyak dibuat adalah senyawa xenon, yang merupakan hasil reaksi langsung xenon dengan fluor. Yang terakhir, kegunaan gas mulia. Di bawah ini diuraikan kegunaan unsur gas mulia yang sering ditemukan seperti helium dan neon. Apa itu helium? Helium digunakan sebagai pengisi balon udara karena ringan dan tidak reaktif. Dan neon. Neon membuat lampu-lampu iklan karena menyebabkan terjadinya nyala yang berwarna merah terang jika dilalui listrik. Membuat indikator tegangan tinggi, memberi tanda pesawat terbang karena sinarnya dapat menembus kabut. Terima kasih.